Ini adalah review komik saya yang ketiga. Kali ini saya akan mereview komik Jeremiah Defiant yang berjudul Dopamin dari halaman 1 sampai halaman 12. Karena komiknya itu sifatnya itu ongoing, kayak serius gitu, kayak sinetron yang bersambung gitu. Dia kan kalau nggak salah di post di Facebooknya itu tiap 2 hari sekali. Seperti biasa saya akan mereview beberapa kelebihan dan kekurangannya. Serta saya akan memberikan saran eksklusif khusus Jeremiah atas semua karya-karyanya ke depan. Perlu dipahami bahwa saya tidak akan mereview style gambarnya atau kecanggihannya menggambar. Karena saya yakin sudah ada ratusan bahkan ribuan orang yang mengakui kehebatan gambarnya. Saya yakin banyak sekali yang memuji-muji teknik gambarnya. Maka di video ini, mereview style gambar tidak perlu saya ulas lagi. Oke, langsung kelebihan pertama. Kelebihan pertama, berhasil menciptakan ramuan untuk marketnya sendiri. Jadi Jeremiah ini memiliki skill menjaring atas orang-orang yang menyukai tema komiknya. Dia sukses menciptakan formula sebuah tema sisi gelap romansa sekaligus menciptakan pasarnya atau pengagumnya sendiri. Terbukti dengan banyak orang yang memberikan dana support ke akun traktirnya. Karena sejatinya banyak sekali komikus-komikus, baik itu komikus pemula, bahkan komikus senior sekalipun, itu masih meraba-raba atau masih dalam tahap berdarah-darah mencari kira-kira apa nih yang dijadikan tema komik. Kira-kira apa nih komik yang disukai pembaca pada zaman sekarang. Shopee? Walah, kok ada Shopee lagi. Oke, tadi itu akun Shopee saya. Oke, lanjut. Nah, sementara si Jeremiah tidak perlu mencari tren atau memanfaatkan momen untuk menjual karya. Dia mampu menerbangkan karyanya secara independen. Kan kadang ada ya, komikus-komikus itu agar menaikkan popularitas karyanya, kadang harus memanfaatkan tren terbaru. Misal ada tuh komik di webtoon judulnya Kilogram. Jadi komik Kilogram itu memanfaatkan momentum, trennya tema misteri dan pembunuhan namun dibalut dengan Instagram. Memorable banget dengan teknologi sekarang. Atau ada juga komik yang memanfaatkan situasi corona. Banyak tuh ya komik-komik strip atau komik pendek yang ide ceritanya itu menggunakan tren wabah corona. Atau ada juga yang memanfaatkan tema berbuka puasa atau puasa gitu. Karena kebetulan lagi di bulan puasa. Atau ada juga misal Gundala. Film Gundala kan muncul tepat saat lagi booming-boomingnya film superhero The Avenger. Nah, itu yang dimaksud memanfaatkan tren atau memanfaatkan momen di mana banyak orang lagi gencar-gencarnya menyukai kondisi di saat itu. Jeremiah tidak perlu menghambakan trending. Justru dia percaya diri dengan tema komiknya yang ada di kepalanya sendiri. Sekaligus dia memiliki keyakinan bahwa jalan cerita komiknya mampu dikonsumsi banyak orang. Itu kelebihan pertama dari Jeremiah yang sangat saya apresiasi. Bukan berarti komikus atau pekerja seni yang memanfaatkan tren itu jelek. Oh, tentu tidak dong. Karena saya juga jual herbal kan. Saya jual temulawak, jahe, dan produk-produk herbal lainnya. Saya juga harus memanfaatkan tren agar bisa menjual produk saya. Agar saya bisa bertahan hidup. Nah, namun orang-orang yang bisa menciptakan ketahanan atas proses ngomik tanpa tren sekaligus menyedot banyak perhatian orang-orang dan bersedia membayar untuk itu adalah hal istimewa. Kelebihan kedua, memiliki 2 karakter konsisten. Ingat tadi ya, saya bilang saya mengulas mereview komik Dopamin dari halaman 1 sampai halaman 12. Karena nanti akan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Mengapa hanya halaman itu yang akan saya agungkan? Di halaman 1 sampai halaman 12 ada 2 karakter menarik yang membuat pembaca semangat untuk menikmatinya. Yaitu 2 kocak juga tadi ya. Pelan-pelan tadi apanya? Kosakatanya. Oke, lanjut. Yaitu 2 karakter konsisten dengan kepribadian labil tapi bikin penasaran. Karakter mbak-mbak PNS misalnya. Saya nggak tahu ya, ini mbak-mbak ini kerjanya sebagai PNS atau polwan, saya nggak tahu. Kita anggap aja mbak-mbak ini kerjanya sebagai PNS ya. Mbak-mbak ini dari halaman 1 sampai halaman 12 konsisten dengan menampilkan wanita polos yang di hatinya masih mendambakan memiliki kisah percintaan bahagia.
Dari gestur, dandanan dan dialognya itu kayak remaja yang butuh kehangatan. Kayak artis Chelsea Islan lah di film Tetangga Kok Masa Gitu. Nah, itu mirip banget. Polosnya sama, manjanya sama. Jadi mbak-mbak PNS ini kepribadiannya itu sedikit bicara, tapi banyak dikentot. Nah ini orangnya. Penggambaran tokohnya sangat-sangat konsisten dari panel ke panel. Terus juga ini yang keren ya, keren banget nih. Munculnya tokoh gigolo dengan penampilan newsboy. Saya ngomongnya gigolo pelan-pelan bro ya, ini soalnya banyak ibu-ibu di ini. Ini saya lagi video di kamar ya kan. Kita bilang aja gigolo itu gigol. Oke. Jadi ada gigol yang sangat unik penampilannya. Karena kan umumnya perawakan gigol itu kan kayak macho, tegas, badannya kekar. Nah, di komik Jeremy Depian beda. Ada gigol di mana penampilan rambutnya diurai ke bawah, berkacamata, badannya tidak tegap, selalu bawa headset kemana-mana, bawa tas sanggul kayak anak kuliahan. Nah, penampilan kayak gitu tuh bagi pembaca itu nggak cocok jadi gigol. Karena orang-orang kayak gitu, cocoknya itu nongkrong di perpustakaan, main warnet, atau jadi atlet e-sport. Nah, itu cocoknya. Namun disinilah ketangkasan seorang komikus bernama Jeremiah Devine memoles sesuatu hal yang generik menjadi berbeda. Jeremiah menawarkan sebuah pandangan seorang yang berpenampilan cupu tapi berprofesi sebagai gigol. Wow, ciamik banget. Bahkan panel-panel yang menggambarkan munculnya gigol bermata rabun ini konsisten dengan irama yang sedikit berbicara, tukang gombal, dan hidup dengan dunia sendiri. Inilah yang disebut dengan fuckboy elegan. Sekarang sesi kekurangan. Saya bingung ya, apakah cocoknya dibilang sesi kekurangan atau sesi kecacatan. Saya nggak bisa salah ngomong juga di sini. Kalau dibilang kekurangan, itu artinya masih bisa diperbaiki. Sementara kalau kecacatan, ya namanya cacat, ya nggak bisa utuh lagi. Oke lah, kita lanjut aja ya. Kita sebut aja ini kekurangan ya. Kekurangannya itu di karakter mas-mas suaminya mbak-mbak PNS ini ya. Ini yang krusial banget, drastis banget kekurangannya. Kalau menurut saya, karena ya saya seorang master storytelling ya, jadi kepribadian dari tokoh mas-mas ini itu sangat-sangat jelas saya lihat. Terlalu detail saya lihat. Tapi saya yakin itu tidak terlihat oleh para komikus-komikus pemula, makanya komik Jeremy Devine tetap eksis. Pada halaman ketiga ya, pertama kali muncul si mas-mas itu, kita langsung paham kepribadiannya. Oh, mas-mas ini kasar nih ya, kepribadiannya kasar. Emosinya mudah tersulut, makanya dia membanting gelas ke lantai. Mas-mas ini kita sebut aja namanya babi ya. Karena saya lupa juga namanya di komik, atau apa nggak disebut ya, pokoknya intinya kita sebut aja namanya babi ya. Kemudian entah bagaimana ceritanya di halaman 5 muncul si babi lagi bersedih di hatinya. Kenapa ada orang kasar masih bisa ngomong ya Allah? Ada ya Allah, bayangkan. Itu nggak apa-apa lah, kita anggap aja mungkin lagi tiba-tiba lagi lagi koslet ya kan, otak si babi. Tapi kenapa bisa keluar air mata? Bagaimana mungkin orang kasar yang memukul istrinya selama 7 tahun bisa mengeluarkan air mata sembari ngomong ya Allah? Anjing, itu kontras banget men. Oke lah, kita anggaplah si babi mengeluarkan air mata. Kita prasangka baik aja. Mungkin dia habis disodomi ya kan? Disodomi sama begal ya kan? Jadi sekasar-kasarnya pria pasti mengeluarkan air mata karena mendapatkan tragedi yang tidak disangka-sangka. Tapi ada yang lebih aneh lagi, dan saya yakin kamu, komikusnya Jeremy Devine, dan bahkan pembacanya tidak menyadari ini.
Ada adegan si babi memegang kucing, mengus-ngus kucing, dan memegang anak dengan rasa sayang. Anjing, rancu banget memang. Bagaimana mungkin bro, orang kasar yang hobinya memukul istrinya selama 7 tahun bisa menggendong anak kecil dan menggendong kucing dengan cukup intens. Secara psikologi itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kasar, men. Saya tanya pada penonton ya, ada nggak pria kasar itu memeluk anjing dan bercanda dengan anak? Dua kombinasi itu nggak mungkin, men. Saya rasa itu mustahil, men, mustahil. Kalau ada pun itu 10.000 banding 1. Karena orang yang intens menggendong anak dan kucing itu hanyalah orang-orang yang mempunyai kepribadian penyayang. Biasanya orang-orang kasar itu cuek dengan anak kecil atau cuek dengan kucing. Makanya itu kontras banget, bro. Mungkin kalian ada yang ngomong kan, bro, ada kok bro yang orang kasar tapi bisa hewan peliharaannya masih sayang juga. Contohnya kayak film Godfather, dia megang-megang anjing, meluk anjing, tapi dia bunuh orang santai aja. Ada kok itu di film Godfather, bro. Godfather itu film, bro. Film. Di kehidupan nyata, orang kasar nggak akan mungkin intens memeluk anjing dan anak-anak kecil. Itu dua kombinasi yang nggak mungkin, bro. Mereka pasti akan cuek aja. Kalaupun mereka memeluk anjing atau memeluk anak kecil, itu untuk pencitraan aja, agar bisa dipandang penyayang oleh orang-orang sekitar gitu, atau agar bisa dipandang bagus saat di media atau koran gitu kan. Itu aja, sebatas itu aja. Tapi di komik Anda, Jeremia, menggambarkan bahwa dia tuh penyayang banget sama binatang dan bisa menggendong anak kecil atau bercanda dengan anak kecil. Maka itu kontras, men. Oke lah ya, kita maafkan aja adegan itu. Kita anggap aja lah dia itu pencitraan ya kan, si babi pencitraan ya kan, supaya dianggap orang keren, supaya dianggap orang yang penyayang gitu ya kan. Si babi kan memeluk anak kecilnya di depan saudara-saudaranya ya kan. Tapi kok memeluk kucing ya? Memeluk kucing nggak di depan siapa-siapa ya? Karena nggak mungkin juga memeluk kucing di depan istrinya supaya dibilang suami penyayang. Nggak perlu itu kayaknya. Kan udah tiap hari disiksa selama 7 tahun sama suaminya. Oke lah, kita anggap aja itu pencitraan. Adegan si babi itu kita maafkan, oke? Tapi bro, aduh. Nah ini yang kacau nih, men. Kacau banget. Di halaman selanjutnya, ada adegan di mana si babi terjatuh ke lantai karena kaget dengan suara lantang dari istrinya. Dan si babi berdialog, bilang kayak gini, tega sekali kamu, wahai istriku. Pernikahan kita sudah tahun ini. Anjing bro. Emang si babi gak latihan? Kok bisa jatuh bro ke lantai? Kan selama 7 tahun ini dia sering disiksa. Selama 7 tahun ini PNS ini sering disiksa sama si babi. Pasti udah sering ini dong, mendengar suara lantang. Masa gak pernah latihan? Kok tiba-tiba jatuh ke lantai? Kok bisa terkejut? 7 tahun loh tuh menyiksa. Gak mungkin dong dia terkejut. Kok baru kali ini ada adegan dia jatuh terus berdrama. Tega sekali kamu, 7 tahun pernikahan kita. Itu gak mungkin bro. Itu udah salah. Kalau orang kasar itu berimprovisasi. Kalau istrinya lantang, dia gak akan jatuh. Kecuali ada sebabnya. Ada pisang goreng di bawah atau ada tahi ya kan, kayak dia jatuh. Ini nggak ada apa-apa. Maka itu kontras, men. Kontras dengan kepribadian yang kasar. Orang kasar itu bisa berimprovisasi, bro. Jadi misalnya dia dibentak gitu, "Weh anjing," gitu, "jangan kau deket-dekati aku." Nah, walaupun si kasar ini kaget, tapi dia tuh refleks. Pasti tangannya langsung tiba-tiba mencekek leher istrinya gitu. Atau tiba-tiba walaupun jatuh, refleks lagi. Langsung bangun, langsung mukul istrinya misalnya. Gak mungkin dia terkejut karena suara lantang, terus terjatuh, tapi diam aja. Malah sempat berdialog, berdrama. Drama Indosiar. "Wahai istriku,
udah 7 tahun pernikahan ini kok kamu kasar. Itu udah nggak mungkin lah men. Makanya itu ini cacat. Tokoh mas-mas babi ini sangat-sangat cacat. Jadi storytelling Anda, nggak usah storytelling lah kita bilangnya. Storytelling ya udah lumayan lah. Maksudnya kepribadian itu harus diulas lagi men, digali lebih dalam men. Itu udah, ya itulah. Jadi harus kita pikirkan. Jadi kan kontras jadinya. Jadi sebenarnya gini, apakah si babi ini sebenarnya sifatnya memang kasar atau dia memang sebenarnya penyayang? Jadi kita harus pikirkan lagi. Kalau sebenarnya ini dia selama ini dia memegang kucing, bisa memegang anak, berarti dia terus jatuh berdrama terus malam-malam bilang ya Allah aku pengen punya anak. Itu udah sebenarnya udah penyayang. Jadi itu bisa diperbaiki. Perbaikinya tuh gini, ada sebab dan akibatnya. Ada sebab kenapa dia jadi kasar. Misal dia sering pulang malam sambil minum alkohol. Nah itu bisa jadi alasan. Jadi cerita Anda bisa rapi karena ada sebabnya. Tapi kalau tiba-tiba labil, tiba-tiba penyayang, tiba-tiba kasar, tiba-tiba jatuh, berdrama, itu tuh udah nggak mungkin lagi men. Itu udah rusak, sangat-sangat rusak men ceritamu. Oke lah ya. Nah jadi itulah, itu aja memang kekacauan yang menurut saya sangat-sangat krusial. Tapi sekarang udah kayaknya udah halaman berapa? Makanya itu saya bilang saya mereview halaman 11, halaman 1 sampai halaman 12. Karena sekarang mungkin udah halaman 700 kali ya. Saya ngelihatnya ya udahlah, udah ekstrim juga ceritanya, udah pada baca-bacoan kan. Sekarang udah adegan ceritanya udah pada baca-bacoan ya kan, si Gigol sama si Babi udah pada baca-bacoan mungkin. Tapi yang jelas Babi itu udah sangat-sangat kepribadian sangat-sangat nggak mungkin ada di dunia ini. Yang karena alasan yang saya bilang tadi. Oke, itu aja tadi 2 kelebihan dan 1 kekurangan. Jadi saya nggak banyak-banyak. Jadi yang perlu dibenahi memang kepribadian. Memang penguatan dari tokoh di komik Anda, Mas Jeremiah Divine. Sekarang sesi saran. Ternyata tadi bukan saran ya. Tadi ternyata masih pemanasan rupanya. Tapi rupanya agak kejam juga ya. Jadi saya tidak akan minta maaf. Kali ini saran, nah kalau yang tadi itu ya saya yakin Mas Jeremy Divine itu bisa otodidak. Sebenarnya nggak bisa juga otodidak memang itu perlu memang jam terbang juga ya. Kalau gambar sih ya saya nggak akan mereviewnya, udah saya bilang tadi. Oke, sekarang saran aja ya. Kalau kepribadian oke lah, Mas Devin yang berimprovisasi bagaimana mengolahnya, bagaimana memolesnya menjadi lebih baik. Saran. Dan ini wajib, kalau saran ini wajib. Mas Jeremy itu kan punya ini ya, punya massa istilahnya, punya grup, bukan grup bahasa, punya pengagum sendiri. Jadi Mas Jeremy itu punya banyak orang di akun yang mensupport, di akun traktir ya. Itu artinya Mas Devin itu udah punya pengagum. Karena banyak juga komikus yang mencapai level itu enggak banyak, itu sangat berat gitu. Jadi, tolong saran saya ini, orang-orang yang mensupport, entah memberikan dana atau membeli karya Anda atau selalu memperhatikan karya Anda, itu dijaga. Orang-orang ini dijaga. Ribuan orang ini itu harus dijaga. Karena gini, coba Mas Jeremy Divine ketika kita membeli traktir ya, misalnya berapa U ya bahasanya. Berapa U lah, 1 U kan 10.000 ya, misalnya entah 1 atau 2 U lah, 2 U minimal. Ada beberapa orang ya. Jadi semua orang yang melihat, yang membeli, itu kan termasuk membeli namanya. Walaupun sebenarnya itu cuma sebatas support, supaya Bang Jeremia silakan Bang, berkarya lagi, saya akan memberikan support. Sebenarnya ini adalah termasuk member kita, atau termasuk klien kita, ini harus kita jaga. Coba Mas Jeremia jadikan eksklusif orang yang memberikan support ke Mas Jeremia dalam bentuk apapun itu, dana atau hadiah atau apapun itu. Berikan karya Mas yang terbaik. Misalnya, kan di komik Anda yang berjudul Dopamin belum ada spin-off dari si Gigol itu kan. Si Gigol itu, yang cupu itu wajib ada spin-off-nya.
Saya suka itu. Dia satu-satunya karakter yang tidak berubah, yang dia bikin kita blow mind ya, bikin kita ada plot twistnya. Kok ada Gigol, anak muda ya. Itu kenapa dia jadi Gigol? Itu perlu diceritakan, kasih spin off ya. Sebaik-banyaknya spin off 3 atau 4 halaman aja untuk kami-kami yang memberikan support di traktir Mas Jeremy Devine. Itu wajib itu. Jangan spin off si babi. Gak perlu itu men. Itu campak aja itu terserahlah Mas Jeremy Devine mau dimatikan, dihidupkan. Itu maka itu ada 2 karya terpisah. Karya pertama, karya yang sering dipost di Facebook. Silahkan berikan karya yang kehidupan suami istri itu, PNS dan si babi, silahkan. Nah, untuk kami-kami yang akun terakhir, berikan dana, berikan karya eksklusif. Jadi penonton atau orang, teman-teman yang ingin melihat spin off dari cerita dari si Gigol ini silahkan ke akun terakhir saya. Nah, itu kami akan merasa termanjakan gitu. Bukan berarti bukan stiker bahasanya, gambar ya, apa sih, wallpaper yang 2 orang itu nggak bermutu, bukan. Saya bukan bilang gitu. Saya terinspirasi dari kisah saya sendiri. Saya kan pedagang herbal. Saya kan wajib menjaga klien saya agar klien saya terus beli. Ini ada kisah nyata dan ini saya yakin bisa menjadi pelajaran untuk Mas Jeremy ya. Saya pernah ya ada orang ya, saya kan pedagang herbal ya, menggemuk badan lah. Saya nggak akan sebut mereknya karena saya nggak akan jualan di sini tentunya. Jadi beberapa klien itu nggak tambah gemuk, tapi dia sering beli produk saya, bahkan lebih dari 3 kali setiap bulan dia beli. Saya tanya ke klien saya ini, beberapa klien yang membeli produk saya ini padahal nggak berhasil tambah gemuk. Saya tanya, bro, saya mau nanya, kenapa bro kok sering beli produk saya, padahal bro kan nggak tambah gemuk juga gitu. Terus dia bilang santai banget, enggak bro, saya suka dengan rasanya. Masa cuma rasanya? Enggak bro ini orangnya diajak ngobrol enak. Saya minta konsultasi pas malam hari selalu bro jawab, katanya gitu. Nah, ini kan termasuk kualitas atau apa namanya bahasanya? Bahasa saya termasuk ini, kualitas kita sebagai penjual, fasilitas kita sebagai penjual memanjakan konsumen. Memang saya dari tahun 2016 sampai sekarang, apabila ada yang nelpon pelanggan, entah jam berapa pun itu, entah saya tidur jam 3, Mas bisa konsultasi gak? Kalau saya bangun saya jawab, boleh. Telepon boleh saya bilang. Nelpon, jawab, Mas ini saya ini gak tambah gemuk, gimana. Mereka itu saya manjakan. Nah, ternyata efeknya saya nggak nyangka. Mereka beli lagi. Artinya fasilitas kita itu memuaskan bagi mereka, ya kan? Adalah memanjakan konsumen, ya. Jadi konsumen yang membeli produk saya itu nggak sampai di situ aja. Mereka, ya kan di grup ya, saya masuk member grup ya, WhatsApp grup pembeli saya semua yang ratusan itu masuk grup. Ada satu member baru yang bilang, kok ini nggak berhasil, tambah gemuk, nggak berhasil sama saya. Ini jangan penipu ya. Tapi saya dibela sama orang-orang yang sering beli itu, bukan satu aja, bahkan puluhan orang. Mas bro, tambah gemuk itu kalau cuma minuman herbal aja ya jelas nggak bisa gemuk dong. Ya harus makan juga. Nah itu saya dibela. Bayangkan kita memiliki prajurit yang bela negara, prajurit yang rela mati untuk kita. Karena apa? Karena kita memanjakan mereka. Terus apa hubungannya dengan komik Anda, Jeremia? Udah saya bilang tadi, coba berikan setiap orang yang ditraktir atau orang yang ini, dibedakan kualitasnya. Kualitas yang posting gratisan di Facebook ceritanya beda, di traktir ceritanya beda. Jadi kami ini yang membeli itu semakin terjaga, pengen bagus nih komik ini kayak gini, kualitasnya dia memanjakan kami.
jadi yang gratisan berbeda cerita, sementara yang ditraktir berbeda juga. Tolonglah untuk Mas Jeremia, entah 3 atau 4 halaman aja. Ini bukan untuk sekali aja, untuk seumur hidup Anda, kapanpun Anda ngomik atau membuat karya, setiap klien-klien kamu, manjakan mereka. Mereka akan menjadi setia sampai mati dengan kita. Mereka akan membeli karya kita. Jadi jangan ditinggal gitu aja. Kalau saya perhatikan, ya kan banyak ya akun-akun traktir yang kayak gitu. Tolong dong di ini support lah ya kan. Bukan anda Jeremia, tapi komikus lainnya. Tolong support lah udah. Ya udah di support, kasih uang udah, tinggal gitu. Kan banyak kan. Nah, jangan lakukan pada Anda. Anda itu bagus, kualitas gambar bagus, ceritanya ya absurd lah ya, jadi bahasanya absurd kan. Ya udah, lanjutkan aja karyanya. Tinggal ditambahkan aja fasilitas Anda sebagai seorang komikus. Jadi Anda akan berbeda dengan yang lainnya. Percaya sama saya. Cukup dengan manjakan komik seperti itu, insya Allah cepat berkembangnya. Oke? Oke, jadi itu aja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Saya juga punya subscriber ini, semenjak ini diluncurkan, subscriber saya ada 3 teman-teman. Tapi saya tidak akan pantang menyerah. 3 orang ini akan saya manjakan. Kalian akan saya manjakan karena kalian sudah subscriber. Saya yakin kalian adalah seorang prajurit yang setia mati untuk saya. Oke? Capek juga. Mandi.